الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu saudara, kita akan melanjutkan kajian kita, lebih mengedepankan untuk mengetahui fungsi-fungsi. Kalau kita berbicara takwa, maka itu sangat berkenaan dengan membangun, menggerakkan diri kita masing-masing. Itu takwa. Kalau kita bicara khalifah, maka kita bicara pada tugas-tugas kita di dalam kehidupan ini. Kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, itu berkenaan dengan umat. Jadi satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Tetapi di dalam pembicaraannya harus jelas langkah-langkahnya, apa yang menggerakkan seorang bisa melakukan nahi munkar, apa bisa menggerakkan seorang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa itu ulul albab, apa itu ibadur rahman. Jadi pembicaraannya harus fokus, harus diletakkan pada strukturnya. Kalau kita bicara mengambil satu ayat, maka kita akan tahu ayat ini letaknya di mana. Ibaratnya satu ayat itu seperti badan kita. Kalau bicara sesuatu mengikuti metode ilmiah, maka orang bicara itu terstruktur. Kapan kita bicara pada posisi kepala, kapan kita bicara pada posisi badan, kan? Ibarat kalau Bapak Ibu sekalian menyebut jantung, maka pembicaraan kita pada posisi badan. Kalau Bapak Ibu sebut otak, maka otak berada di kepala. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran harus dipahami dan diteliti dan letaknya. Kalau tidak, akan mengalami kesulitan dalam meletakkannya. Hari kita akan membahas masalah yang sedang ramai-ramainya saat ini mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kita teruskan dengan khalifah dan sebagainya. Maka pembicaraan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak lepas dari dua hal yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Imran, yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami menjadikan kamu, umat Islam, adalah umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat dahulu, kamu berkiblat
kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik di belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita pembicaraan masalah ini luas, tapi saya akan mengambil singkatnya saja, ya. Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami jadikan kamu ummatan wasata, menjadi umat yang pertengahan, ya. Kalau kita lanjutkan menjadi saksi dan sebagainya nanti pada kesempatan lain. Mengapa kita menjadi umat pertengahan? Umat pertengahan itu berarti sebelumnya ada umat-umat yang pada posisi ekstrim, ya. Ada umat-umat pada posisi ekstrim, terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Itu menggambarkan bahwa kalau umat Nasrani lebih pada rohani, ya. Kalau umat Nabi Musa lebih kepada yang tidak bersifat rohani, ya. Maka umat Islam dinyatakan sebagai ummatan wasatah, umat pertengahan. Artinya ringkasnya, umat yang dalam perjuangannya tidak semata-mata dunia dan tidak semata-mata akhirat. Ada kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Peribadatannya yang tidak semata-mata spiritual, tapi juga yang bersifat material, ya. Jadi kalau orang, sebagai contoh, ya, yang sederhana saja, ada orang yang tidak mau pakai jilbab, gitu ya. Ada orang tidak mau pakai jilbab dengan mengatakan bahwa yang penting hatinya, nah, gitu kan? Yang penting hatinya. Buat apa kita pakai jilbab sebagainya? Ada orang mengatakan orang lain dia pakai jilbab, tapi kayaknya perbuatannya itu tidak sesuai dengan penampilannya. Nah itu, ya, sebagai contoh, itu dua-dua itu orang tidak pertengahan. Orang yang pertengahan pakai jilbab, hatinya baik, perilakunya baik, itu yang diharapkan. Nah, mari kita lihat surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 110. Tadi surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi sepertinya surah Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Jadi separohnya, separohnya pada posisi separoh, ya. Seolah-olah memang di tengah, gitu. Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah, ya. Kuntum khairu
ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita dinobatkan sebagai umat yang terbaik karena melakukan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, sekarang kita perhatikan, selalu istilah amal ma'ruf nahi munkar itu bermacam-macam, ya. Karena sungguh mengkaji amal ma'ruf nahi munkar itu nggak tuntas, sehingga yang namanya tidak tuntas, ya, tentu bingung, ya, melaksanakannya bagaimana. Padahal itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, ya. Kalau khalifah tadi sebagai pribadi, ya, pribadi kita dalam hal khalifah. Nah, mengapa amar ma'ruf nahi munkar ini kalau kita perhatikan tidak melembaga, tidak menjadi kehidupan sosial sehari-hari? Karena kita melihat, kalau berjuang rame-rame demo untuk menegakkan yang hak dan batil, itulah amar ma'ruf nahi munkar. Kita. Ustadz ini lebih kepada nahi munkar. Ustadz ini lebih kepada amar ma'ruf. Nanti kita melihat itu seolah-olah suatu tugas yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang besar. Padahal Al-Quran itu tidak demikian. Di dalam Al-Quran itu ada 4 tingkat. Amar ma'ruf itu ada 4 tingkat, ya. 1, amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan pada tingkat perorangan. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar pada tingkat masyarakat, ya, masyarakat yang sederhana. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dalam gerakan organisasi. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar yang dilekatkan pada seorang yang mendapat kedudukan. Jadi kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebatas orang per orang, pribadi per pribadi, ya. Di dalam Quran terbentang luas sebetulnya. Kemudian ada pemisahan antara amar ma'ruf dengan nahi munkar. Padahal dua-duanya jalan. Saya kasih contoh bagaimana amar ma'ruf nahi munkar jalan bersama-sama, bukan sesuatu yang dipisah-pisahkan. Umpamanya di sekitar masjid ini, ya, di sekitar Masjid Al-Muhsinin ini, sebagai orang yang katakanlah ketua masjid, melihat anak-anak di lingkungan kita ada potensi untuk menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang merepotkan nantinya, gitu, ya. Ada lihat kakak-kakaknya yang sudah katakanlah berkelahi, suka berkelahi, minum-minuman, main judi. Maka langkah-langkah amar ma'ruf yang kita lakukan adalah bagaimana menggerakkan anak-anak itu ke dalam kegiatan masjid. Kita santuni mereka, anak-anak yatim.
kita berikan hiburan kepada mereka, ya. Kita pernah tahun lalu anak-anak remaja kita di masjid ini kita melakukan wisata ke taman safari. Itu kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah gitu. Untuk dia cinta kepada masjid kita misalnya itu amar ma'ruf nahi munkar, mencegah nahi munkar sedini mungkin gitu. Itu contohnya, jangan ada pemisahan antara amar ma'ruf nahi munkar ya. Mudah-mudahan pengertian kita mengenai itu akan mendorong kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan jelas harus dimulai dari pribadi-pribadi. Ya. Maka kita lihat dalam surah Al-Imran, surah Luqman. Ya. Dalam surah Luqman itu sangat jelas bagi kita kalau kita terus mengkaji, ya. Di pangkal surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persis sama dengan pangkal surah Al-Baqarah. Sama persis ya. Tapi di sini di ayat-ayat ini lebih mendetailkan. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal, ya. Itulah kitab gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya. Fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Luqman, tilka ayatul kitabil hakim. Kalau tadi bicara kitab, sekarang bicara ayat-ayatnya, ya. Itulah kitab, ya. Di dalam surah Luqman, itulah ayat-ayat yang merupakan bagian dari kitab yang hakim. Jadi ayat-ayat itu menjadi hakim. Hakim itu yang menghukumi atau yang melahirkan satu kebijakan, ya. Jadi bijaksana gitu. Nah, ini ada prosesnya, ya. Kita harus membuktikan bahwa ayat-ayat itu, satu ayat katakanlah kita merasakan, misalnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 53 untuk selalu bertutur kata dengan yang lebih baik. Jadi sepanjang umur kita untuk bertutur kata perbaiki terus menerus, sehingga mengandung arti kata-kata kita mengandung kebenaran, nasihat, pelajaran yang tutur kata kita menjadi bagian. Kita merasakan bahwa itu benar, itu merupakan hal yang baik, ya, apalagi berdampak pada kehidupan, ya. Saya berikan contoh. Satu waktu kami rapat
untuk memilih, ya, memilih seseorang yang ditugasi lebih tinggi ya kedudukannya. Tinggal 2 orang ini pilihan, tapi entah mengapa ada seorang yang mengatakan itu lebih bagus katanya. Kalau sama-sama kualitasnya, semua kualitasnya bagus, ya, kerja keras, pintar, ya, takful dan sebagainya. Tapi satu orang itu menyebut, saya lebih senang dengan si A, karena ketutur katanya enak gitu. Nah, ya, berarti kita mendapat manfaat dari perintah Al-Quran seperti itu, sehingga berdampak pada manfaat pribadi. Jadi itu kita membuktikan itu hakim, ya, mengandung kebijaksanaan. Nah, dirinci lagi, huda wa rahmah, ya, petunjuk dan rahmat, petunjuk dan rahmat bagi lil muhsinin, bagi orang-orang yang muhsinin. Ya, jadi kalau kita ingin berangkat, ya, meningkat menjadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, disyaratkan kalau kita pahami bahwa lil muslimin, orang muhsin. Jadi yang bisa melakukan itu adalah orang muhsinin. Siapa orang muhsinin? Orang muhsinin itu orang yang memperhatikan kepentingan orang banyak. Dia tidak terlalu memperhatikan kepentingan dirinya. Ya, satu. Kedua, orang yang sudah beribadah dan meyakini bahwa di dalam ibadahnya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kecenderungan keikhlasannya lebih tinggi, ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang yang muslim. Saya contohkan yang sederhana saja. Orang muslimin itu, kalau kita berkawan dengan orang muslimin itu, kalau umpamanya kita kerjasama, ya, berusaha kerjasama dengan orang muslim, maka kalau dapat keuntungan 100.000 katakanlah, maka orang yang adil, ya, orang yang adil, dia akan membagi ini, Bapak 50, saya 50. Tapi kalau orang muslim ini, pada satu waktu mungkin, dah Bapak ambil 75 lah, saya 25 gitu. Karena dia ada pertimbangan bahwa mungkin temannya itu lebih banyak kebutuhannya, masih anaknya sekolah, sedang dia mungkin anaknya tidak sekolah lagi, sudah tamat gitu, ya, seperti itu. Itulah pengajarwantahan orang muslim. Kedua, memperhatikan lingkungan, ya, dia perhatikan lingkungan, dia perhatikan segala hal, ya. Orang yang awareness, ya, terhadap apapun baginya itu tinggi. Maka di dalam surah Al-A'raf, ya, Al-A'raf, orang muslimin itu lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang muslim. Di dalam surah Al-A'raf ayat ayat 56. Iya. Inna rahmatallah, ya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih dekat, sangat dekat kepada orang-orang muhsinin. Rahmatnya. Dan rahmatnya tuh ada dua dalam Al-Quran tuh. Rahmat itu tulisannya dua.
Kalau ta terbuka dengan ta tertutup, kalau ta terbuka bisa dibaca, artinya bisa kita ngerti kira-kira rahmat Allah ke orang muslimin itu tentu bisa dimengerti, ya. Misalnya tadi karena dia baik, bicaranya baik, ya, maka dia terpilih, ya. Itu lebih jelas, tanya terbuka, gitu, ya. Nah, sekarang kita mencoba memperhatikan dulu, ya. Pertama, surah Luqman ayat 17. Suatu pernyataan ajaran Luqman kepada anaknya. Jadi kita paham kalau itu pelajaran seorang ayah kepada anaknya, ini bersifat pribadi. Kan itu cara berpikir yang begitu, ya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat, ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ya, ya. Dan perintahkanlah manusia melakukan yang ma'ruf, melakukan kebaikan, dan cegahlah wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari munkar. Ini pribadi. Jadi tugas itu kepada pribadi kita. Setelah kita menjadi orang muslimin. Orang muslimin tentu berkepentingan terhadap lingkungan, terhadap kerabat dan sebagainya. Cuma dipesankan wasbir ala ma asabak. Sabarlah kepada apa yang menimpa kamu. Nah, berarti ada pesan bahwa sabar, ya. Dan lain-lain, ini banyak pembahasan mengenai pribadi yang dibutuhkan. Antara lain tidak sombong, ramah, itu merupakan hal-hal yang melekat dalam tugas-tugas kalau ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang kita lihat kedua, ya. Pada surah Al-Imran. Al-Imran ayat 104. Tuh, Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Diperintah itu untuk pribadi-pribadi kita, ya, menyuruh orang berbuat bersama-sama melakukan pekerjaan yang baik-baik. Ini sebetulnya dasar berdirinya organisasi besar kita, Muhammadiyah. Ya, ini dasarnya. Ya, kalau di Muhammadiyah itu ayat ini merupakan ayat yang sangat populer karena dasar inilah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bisa bergerak mengarah kepada amar ma'ruf tingkat kedua, tingkat masyarakat, sudah pasti orang tersebut melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tingkat pribadi. Jelas kan? Nah, yang tingkat ketiga
di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ya. Ayat 71. Halaman 198 ya. Surah At-Taubah ayat 71. Tapi sudah dipakemkan, yang dipanggil itu orang yang mukmin. Orang yang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin dan orang muslimat. Pakem ini. Gak bisa orang yang tidak masuk kategori orang mukmin untuk orang yang bukan mukmin. Kalau tadi orang yang muslimin, kalau ini orang mukmin man mukminat ya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Itu ya. Bekerja. Jadi menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Tapi pada tingkat organisasi. Melawan misalnya, melawan kegiatan orang-orang munafik. Coba perhatikan ayat 64. Ini berlawanan ini. Antara munafik sama orang mukmin yang menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu berlawanan ya. Ayat 64 ya. Ini satu muka ya, mudah aja dicari. Al munafiquna wal munafiqat. Ba'duhum min ba'di. Mereka saling tolong menolong. Tapi terbalik yang dilakukannya. Ya'muruna bil munkar. Ya'muruna bil munkar. Menyuruh kepada yang munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Balik. Jadi orang munafik itu menyuruh kepada yang mungkar, ya, menyuruh yang mungkar dan mencegahnya. Jadi berlawanan, antagonis antara orang mukmin dengan, nah itu tingkat ketiga, ya. Tingkat keempat adalah orang yang punya jabatan. Nih, ya. Di surah Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makkannahum. Orang yang jika diberi kedudukan, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, jadi khalifah dan sebagainya, ya kan? Punya kedudukan, walaupun ketua RT, ketua RW itu punya kedudukan, ya. Fil ard, di dunia ini, wa aqamus shalah, dirikan salat, wa atu zakat, ya. Wa atau zakat, ya. Wa amaru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruh berbuat, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, ya. Walillahi akibatul umur, dan kepadanya kesudahan segala urusan. Ini kalau singkat seperti ini Allah sangat tegas kepada
orang yang punya kedudukan sangat tegas, singkat, padat. Walillahi aqibatul umur, segala urusannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira cukup dulu kita memberikan gambaran. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu jarang dibicarakan dengan komprehensif, sehingga kegiatan amal ma'ruf nahi munkar itu tidak terwujud dalam arti yang melembaga, yang merupakan kesadaran umat Islam, ya. Jadi amal ma'ruf dilakukan harus dengan persyaratan orangnya muhsinin, orangnya muslimin. Dan orang muslimin itu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadi pribadi-pribadi yang sangat dianjurkan tidak bohong, berjalan sederhana, sehingga menjadi orang yang disenangi. Baru kita bisa menggerakkan amal ma'ruf nahi munkar. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita akan bahas detail lagi, ya. Saya tidak tahu bagaimana kita membicarakan ini lebih detail, karena bagaimanapun juga pelajaran agama kita ini bertingkat-tingkat, ya. Kalau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 mungkin terjangkau. Kalau sampai tingkat 4, tingkat 5 nggak terjangkau. Kadang-kadang pembicaraan jadi sulit untuk dimengerti, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.